Itulah kesukaan kami hidup di bumi. Ada bagian perkataan Bapa kami di surga. Ada perkataan Tuhan kami Yesus yang masih hidup sampai hari ini dan yang masih berbicara dan masih menjumpai orang-orang berdosa. Kami memuji nama-Mu. Itulah bagian firman Tuhan yang kami baca. Bagaimana Tuhan kami Yesus sudah naik ke surga dan menjumpai itulah Paulus, seorang yang di bumi, seorang yang berdosa. Kami berdoa, kami masih di bumi, Tuhan kami Yesus sudah di surga. Hal yang sama Tuhan kami Yesus perbuatlah bagi kami masing-masing. Bahwa Tuhan akan memanggil nama kami dan memberikan pengajaran kepada kami yang masih tinggal di bumi. Kami memuji nama-Mu karena Engkau hidup sampai hari ini. Itulah Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kepada-Mu kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Kisah Rasul. Pasalnya yang ke-9. Sekarang dalam buku kita ada muncul namanya Saulus. Sebelum ini Saulus belum muncul kecuali dia sebagai orang yang ikut menjaga pakaian orang yang membunuh Stefanus. Saulus bertobat. Ayat 9, pasal 9 ayat 1 sampai 19. Ayat pertama, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Ya, sejauh ini dulu, nanti kita baca bagian yang berikutnya. Ya, apa yang bisa kita mengerti dalam bacaan kita ini? Saya berpikir supaya Roh Tuhan mengajari kita membaca Alkitab. Jadi kalau pertama kita lihat, bisa juga kita mulai membacanya, ialah bisa saja kita mulai poin yang sangat menonjol. Itulah ayat 5. Ayat 5 itu apa? Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Jadi waktu berjumpa Yesus sama Paulus, satu yang dikatakan Yesus kepada Saulus, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Jadi bisa kami juga tarik kesimpulan, Yesus
menjumpai orang yang menganiaya dia. Bisa ya? Tapi Yesus sudah di surga. Jadi siapa yang dianiaya itu? Pasti kita katakan tadi, yaitu orang-orang yang mengikuti jalan apa katanya tadi? Yang mengikuti jalan Tuhan. Itu tadi ayat yang kedua ya? Iya. Jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan. Jadi dulu nama orang yang percaya sama Yesus bukan orang Kristen. Jadi sekarang pun bisa juga nyakam ganti nama andu. Karena orang Kristen itu nanti itu muncul pada ayat pasal ke-13. Itu sesudah Paulus nanti. Iya. Tetapi di sini itu yang dipakai oleh aliran dari orang-orang yang sebagai orang Yahudi, sebagai orang ahli-ahli agama, orang-orang yang ikut di Bait Allah, memanggil orang-orang yang percaya sama Yesus ialah yang mengikuti jalan Tuhan. Supaya jangan lupa kita nama kita. Karena kalau nama aku Kristen kan gak ngerti kita apa itu ya. Tapi kalau mereka katakan yang mengikuti jalan Tuhan. Dan ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Ini yang dikejar-kejar oleh Saulus. Tetapi dalam cerita ini bukan itu yang dikatakannya. Siapakah engkau Tuhan katanya? Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Jadi bagaimana kita menafsirkan ayat ini? Bagaimana kita menafsirkannya? Yang dianiaya Paulus ataupun yang dianiaya oleh Saulus, ikut di situ Stefanus yang baru mati martir. Sekarang pun niat hatinya masih berkobar-kobar, juga hal yang sama, supaya kalau ada nanti orang-orang di Damsyik yang mengikuti jalan Tuhan bisa dibawa ke Yerusalem lagi, dan supaya di sana dipenjarakan gitu. Tiba-tiba dalam perjalanan ini, jauh kali perjalanan ini kalau dalam lihat mapnya. Di dalam map itu dikatakan 4 atau 5 hari baru sampai di Damsyik. Iya, itu hampir 250 km. Iya, jadi dalam perjalanan inilah dia dengan marahnya sejak mulai dia ikut dalam Stefanus dilempari sampai mati. Untunglah nggak di tengah jalan Yesus jumpai dia. Kalau tadi di tengah jalan dijumpai, bagaimana dia bisa berjalan dalam 4 atau 5 hari supaya sampai bisa di kota. Nah ini karena sudah dekat kota Damsyik. Iya, hampir jumpa dengan orang yang mau ditangkapnya itu. Nah di sanalah Yesus menyatakan diri kepadanya. Siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi bagaimana ini arti ayat ini? Toh bukan Yesus yang dianiaya oleh oleh Saulus ya. Kan bukan. Yang dianiayanya ialah orang yang mengikuti jalan Tuhan. Itu sudah jelas bagi kita. Kalau belum jelas saya tambahkan. Nah, kurasa enggaknya salah tafsiranku gitu, tapi kamu juga nanti memikirkannya. Kalau begitu Yesus ini enggak pernah dipisahkannya dirinya dengan orang yang mengikut dia. Makanya seringkali kita dengar Yohanes 15 ya. Bapakkulah pengusaha kebun anggur ya. Akulah pokok anggurnya dan kamulah ranting-rantingnya. Jadi kalau ranting-rantingnya ditebang, maka pohonnya pun ikut merasakan bagaimana pahitnya hidup. Iya. Kurasa itulah makanya Paulus mengerti Galatia 2 ayat 20. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi aku hidup, yang ku hidup sekarang ini, di mana Yesus hidup di dalam aku.
Ya, mungkin dari situ dia mengerti. Kalau orang yang mengikuti Yesus, yang mengikuti jalan Tuhan, oh kalau dia dianiaya, itu sama halnya dengan menganiaya Tuhan Yesus sendiri. Seperti pohon anggur, kalau kita potong cabangnya, maka batangnya pun ikut mengambil bagian dalam penderitaannya. Dan Yesus tidak segan mengatakan kepada Saulus, "Akulah Yesus yang engkau aniaya." Maka Yesus tidak pernah menyangkal umatnya, karena umatnya ini yang dianiaya oleh Saulus. Apalagi yang kita bisa mengerti mulai dari 4. Baca lagi 4 ayat 3. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu tadi sudah dekat kota, berarti kemungkinannya sudah 4 hari lebih perjalanan. Tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jadi bisa juga Anda katakan di sini masih bisa suara Yesus dimengerti oleh Rasul Paulus. Apakah Tuhan Yesus memakai di sini bahasa Yunani atau dia pakai bahasa Ibrani? Ya, kemungkinannya Yesus pakai bahasa Ibrani mau menjumpai Saulus karena dia muridnya Gamaliel. Nanti Anda bisa baca di belakang, dia ahli dan dia memang betul-betul orang Ibrani yang asli. Dalam kitab Filipi pasal 3 itu diungkapkannya di situ, dia sebagai keturunan Benjamin dan asli bangsa sebagai umat bangsa Ibrani. Jadi Yesus mungkin menyatakan kata itu kepadanya dalam bahasa Ibrani. Itu maka kemungkinannya akan baca di sini yang mengikutinya tidak mengerti, tapi mendengar suara itu. Oke, apalagi yang bisa kita mengerti dalam bagian ini? Yesus masih bisa berkata-kata walaupun dia sudah di sorga. Kan itu tadi yang kita dalam doa kita. Nah, yang kedua, bagaimana Yesus menyatakan diri? Dikatakan dalam cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Hampir sama dengan Musa ya. Musa juga waktu mengembalakan kambing dombanya, Tuhan menyatakan diri sebagai api di atas gunung Sinai. Nah, hanya di sini nanti ada perbedaannya, ialah dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah. Jadi perjumpaan Yesus dengan Saulus dalam keadaan yang tidak menenangkan, karena ia rebah ke tanah dan kedengaranlah suara. Kan itu tadi ya. Dan ayat 6, tetapi ketika dia bangun akan ini ayat apa katanya tadi saya baca 6. Tetapi bangunlah dan pergilah ke kota, ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman seperjalanannya, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat orang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Menjadi buta dia. Itulah kasus perjumpaan Tuhan Yesus dengan Saulus. Kalau Musa tidak jadi buta, walaupun dia bertemu. Iya, seringkali ditanya orang, mengerikan juga perjumpaan Paulus ini dengan Tuhan Yesus membuat dia menjadi buta. Seringkali ditanya ini, kenapa Pak dia buta gitu ya? Ya, nanti ada jawabnya. Tetapi jawab yang sangat sederhana, karena inilah kesempatan terakhir bagi musuh Paulus membutakan dia, kalaulah boleh, supaya jangan dia sampai ke Damsyik. Karena nanti kalau sampai dia ke Damsyik, dia sudah mulai bisa berfungsi.
Kalau buta dia di tengah jalan, nggak sampai dia ke Damsik, kan mati dia di padang gurun. Jadi inilah musuhnya terakhir. Iblis membutakan dia yang selama ini menguasai dia supaya dia menganiaya yang mengikut jalan Tuhan. Ya, ada orang katakan, oh ini karena terangnya matahari. Ya, kalau karena terangnya matahari itu berarti Allah menghukum dia, kan begitu artinya nanti. Allah sudah menjatuhkan hukuman. Masa Allah menjatuhkan hukuman kepada orang yang dipanggilnya? Nah, makanya saya lebih setuju mendapatkan tafsiran yang benar adalah inilah terakhir iblis membuat dia supaya jangan sampai ke Damsik. Iya, maka kita ingat juga Tuhan Yesus tahu ada bagian yang terakhir, kalau bisa dibelokkan dia dari jalan salib. Dipakainya Simon Petrus. Tapi di sini tidak tahu siapa yang membuat dia buta, hanya cahaya itu, dan disitulah kesempatan jatuh hukuman kepadanya oleh si iblis supaya jangan dia sampai ke Damsik. Maka nanti kalau kita baca berikutnya perlu nanti dibantu oleh Ananias, gitu ya. Nah, apalagi yang bisa kita ceritakan, nanti saya susun apa yang kita sudah dengar. Karena tujuan saya supaya kita bisa mengerti membaca kitab suci. Ya, oke, nggak ada lagi Pak, sudah jelas bagian ini. Mulai kita baca ayat 1. Kan gitu ya. Karena banyak bisa kita uraikan di sini. Ya, betul ya. Sementara itu berkobar-kobarlah hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Ayat 1 dan 2 ini bisa kami tulis mungkin. Waktu bagaimanakah Paulus ini dijumpai Tuhan? Jawabnya, waktu dia berdosa. Kan gitu saja kita buat supaya jangan payah kali. Karena kita kan mau belajar. Kalau kemarin bagaimana Filipus melayani sida-sida dari Ethiopia. Ini juga sama, satu orang, tapi yang melayaninya bukan manusia, bukan yang dari dunia, tapi yang melayaninya dari surga. Dan keadaan bagaimanakah Paulus ini waktu Yesus menjumpainya? Dan saya harap besok inilah teologi Paulus yang paling besar di dalam seluruh tulisannya nanti. Pertemuannya ayat 1 sampai ayat 2 ini. Maka jawabnya kita katakan, waktu baikkah Saulus dijumpai Tuhan? Tidak ya. Waktu dia masih berkorbar-korbar dalam hatinya untuk mengancam dan membunuh murid Tuhan. Bahkan dikatakan Tuhan Yesus tadi, mengapa engkau menganiaya aku? Waktu dia sedang menyakitkan hati Tuhan Yesus. Begitu ya? Iya, waktu dia menyakitkan hati Tuhan Yesus, mengancam orang-orang, memanggil nama Yesus, inilah keadaan waktu Paulus dipanggil. Jadi nggak terlalu baiklah kalau kita katakan, tunggu baik aku dulu baru bertobat ya. Ya bisa saja, tapi Paulus bukan demikian. Iya, makanya nanti sering juga kita jumpa di mana dosa semakin besar, katanya ya. Maka disitulah anugerah juga semakin besar. Itulah teologi Paulus. Makanya kalau kita mau memikirkan teologi Paulus yang paling dalam, itu kita harus bahas dalam ayat 1 dan ayat 2. Karena keadaan Paulus waktu Yesus menjumpainya, dia sungguh-sungguh menganiaya Yesus. Dia sungguh-sungguh menjadi musuhnya Yesus. Makanya tadi pagi ada satu yang mengirimkan Roma pasal 5 ayat 10 ayat 11 dalam kami WA kami bersama. Saya terkejut kalau dipakainya istilah New Living Translation. Rupanya dalam
Roma pasal 5:10 itu dikatakan, dahulu dia musuh Allah, sekarang sudah menjadi temannya. Di dalam terjemahan yang lain, dahulu dia musuh Allah, tetapi sudah diperdamaikan. Inilah dia. Waktu Paulus ini menjadi musuh Allah, disitulah dia dijumpai. Jadi dalam hal inilah dosa yang paling besar, berapi-api, dan dia sedang menyiksa Yesus, tidak mau mendengarkan perkataannya. Waktu Stefanus mati martir, dialah di situ menjadi saksi. Kemungkinannya puas hati Saulus melihat orang itu dianiaya. Untuk melanjutkan niatnya inilah maka Alkitab berkata apa? Sementara itu berkobar-kobarlah hati Saulus, ibaratkan api yang sedang marak betul. Makanya dia katakan nanti di mana dosa semakin banyak, di situ kasih karunia juga berlimpah-limpah. Saking maraknya dia marahnya, saking puasnya hatinya menganiaya Stefanus, sekarang mau dilanjutkannya ke Damsyik, karena di sana banyak rupanya orang Yahudi, dan pelarian orang yang lari dari Yerusalem ini kemungkinannya lari mereka ke Damsyik. Cukup jauh karena 4 atau 5 hari perjalanan untuk menyelamatkan mereka. Beginilah keadaan Saulus waktu Tuhan Yesus menjumpai dia. Ya, mau kita sambung langsung Efesus pasal 24, Efesus pasal 28. Maka Paulus katakan apa? Karena kasih karunia kamu diselamatkan. Itu bukan karena hasil usahamu. Itulah dia di sini. Tidak ada usahanya sedikit pun, walaupun dia sebagai murid Gamaliel, untuk dapat diselamatkan. Karena dia sedang berkobar-kobar dan sedang menganiaya dua kategori ini. Dan di dalam saat itulah maka Paulus mengungkapkan Efesus pasal 28, karena kasih karunia kita diselamatkan. Itu bukan hasil usaha kita, sehingga jangan ada orang yang memegahkan dirinya sendiri. Jadi kalau mungkin Anda berbeda pertobatannya dengan Paulus juga bisa. Ya, tetapi kalau Paulus pertobatannya waktu dia dijumpai oleh Tuhan Yesus, bukanlah dia orang baik. Itu mungkin kita bisa katakan ya. Dari Paulus ini bukan waktu baik dia dijumpai oleh Tuhan. Tapi waktu berkobar-kobar sekali marahnya kepada orang yang mengikut jalan Tuhan. Dan Tuhan Yesus tidak pernah memisahkan dirinya dari orang yang mengikuti dia. Nah, jadi dalam cerita ini lah Saulus nanti mengungkapkan apakah gereja itu. Nah, ke dalamnya maka nanti kita dapat mengerti apakah pikiran Paulus mengenai gereja. Dari mana dasar gereja itu? Gereja itu bukan organisasi, tapi gereja itu adalah tubuh Kristus sendiri. Jadi kalau gereja ini dia nyaya, maka yang dia nyaya adalah Yesus mengaku, mengapa engkau aniaya aku? Kemungkinannya itulah makanya Stefanus tidak merasa takut waktu dia dilempari. Karena dia bukan dia sendiri dan nyaya, tetapi ikut Yesus pun menderita. Karena dikatakannya, mengapa engkau aniaya aku? Berarti Yesus juga menderita waktu Stefanus ikut menderita. Bagus. Inilah sebenarnya harus iman kita melihat orang-orang yang sudah percaya. Makanya tadi kalau kita mengerti teologianya Paulus, mesti ini dasar kita memikirkan tentang kita diselamatkan bukan oleh perbuatan kita, tetapi oleh karena kasih karunia. Dia mau, katanya ya, apa? Supaya kita melakukan pekerjaan baik yang telah dia sediakan. Karena itu nanti waktu kita baca di sini. Nah, makanya disambungnya kan, pergilah ke kota. Nanti di sana dikatakan kepadamu. Ya, itulah bagian yang kita lihat mengenai Saulus dulu, bagian ayat 1 dan 2 ya. Iya, jadi kita bisa membayangkan bagaimana Yesus ini menjumpai orang berdosa. Berarti orang yang tidak pernah ke gereja,
orang yang membenci nama Yesus, orang yang membenci orang Kristen, orang yang tidak mau tahu tentang Tuhan, orang yang sangat berdosa. Yesus masih mau menjumpai orang seperti ini. Baik, ayat 3. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Tahu dia namanya? Jadi semua yang menganiaya Yesus, semua yang belum percaya kepada Yesus juga tahu nama kita. Jadi bukan saja tubuh Kristus tadi, bukan saja yang sudah mengikut jalan Tuhan dia tahu namanya, tetapi yang tidak mengenal dia pun, yang marah sama dia, yang tidak mau taat sama Tuhan Yesus juga tahu dia namanya. Oh, langsung Anda baca, oh itulah rupanya, makanya nanti di kitab Wahyu semua kitab dibuka dan semua nama akan dipanggil. Nah, mana tahu tengah malam ini kita dipanggil seperti Saulus, kupikir. Iya, tahu dia. Nggak ada nama aku di buku besar, Pak, katanya. Nggak apa-apa, tapi di buku besar Tuhan Yesus ada nama kita masing-masing, sepertinya Saulus, Saulus. Bertobatlah, katakan gitu ya. Dan lama kau nggak ke gereja, katanya kan bisa dia ke gereja pun nggak bisa, Pak, karena COVID katanya, budak kan masing-masing ya. Tapi tahu dia nama kita, itulah yang menarik di sini. Kok tahu dia nama Saulus yang menganiaya dia? Aku pikir, kapan dia jumpa sama Saulus? Pasti nggak pernah dia jumpa. Iya, pasti dia nggak jumpa sama ini, apalagi nama Saulus. Nah, makanya setelah pun Tuhan Yesus di sorga, dia masih bisa berjalan menjumpai satu per satu. Termasuk orang yang tidak percaya pun dan yang menganiaya dia pun dipanggilnya namanya. Bukankah harus kita katakan Yesus mengasihi Saulus supaya berhenti dia menganiaya Yesus? Jadi bolehkah kita katakan kalau begitu aku ini sedang menganiaya Yesus, kan begitu? Mana tahu Anda sedang menganiaya Yesus. Yang mengikuti jalan Tuhan Anda kata-katai, kan begitu kira-kira lebih ini. Kau enggak perpopo, kau begitunya potongan mah. Itulah dia. Tetapi itu juga yang menegarkan hatinya Stefanus walaupun dilempari, karena tahu dia bahwa Yesus ikut dianiaya bersama dengan dia. Ya, jadi bagi yang sekolah teologi, kita akan melihat teologi yang paling besar malam ini. Waktu nanti kita membaca kitab-kitab Paulus, di sinilah rupanya Efesus pasal 2 kuncinya. Oh, di sini juga rupanya Roma pasal 5 kuncinya. Oh, di sini juga lah makanya waktu kamu bermusuhan dengan Allah, itu ya, itu 2 Korintus pasal 5 itu. Berilah dirimu diperdamaikan dengan Allah, karena tadinya dia bermusuhan dengan Allah. Saulus ini sangat bermusuhan dengan Allah. Jangan-jangan kita juga sampai hari ini masih bermusuhan dengan Allah. Makanya dia berkata, berilah dirimu yang selama ini bermusuhan dengan Allah didamaikan dengan Allah, karena Saulus sudah berdamai dengan Allah. Makanya dia katakan apa? Barang siapa yang ada di dalam Kristus tidak perlu lagi ada penghukuman karena sudah berdamai. Baik, kita lanjutkan. Mengenai rebah tadi nggak usah, karena tadi sudah saya katakan kenapa dia rebah. Karena kesempatan iblis menggagalkan rencana Allah dalam diri Saulus. Iya, makanya kita rasakan itu, jangan kita mau berhenti. Iya, mana tahu sedang kita mundur, karena iblis mau supaya Anda tidak sampai kepada rencana Allah. Nah, dan pada orang berdosa inilah Yesus menampakkan diri, itulah ayat 5 ya. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya. Tahu dia dikatakannya. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu
apa yang harus kau perbuat? Itu nanti kita baca ayat 15 dan 16. Itu nanti jawabnya. Ya, kalau nanti malam ini nggak sempat, boleh. Kalau sempat kita selesaikan. Ya, pergilah ke kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kamu perbuat. Ada, saya baca buku dikatakan demikian. Inilah yang paling mengerikan, yang 6. Musuhnya diangkatnya menjadi rasul, katanya. Musuhnya ini menjadi orang yang dipercayainya untuk memberitakan namanya. Musuhnya ini diberikannya apa yang harus dia perbuat. Itulah ayat 15 dan 16. Itu belum kita baca. Iya, itulah teologi poinnya kali di sini. Yesus tidak sangsi memilih Saulus. Walaupun dia adalah musuhnya yang menganiaya dia, tapi sekarang dipercayakannya lah namanya kepada Saulus. Nanti seringkali kita baca dalam suratnya sebagai orang yang dipercayai. Itu katanya. Iya, aku tidak pernah memalsukan Injil, katanya. Nah, karena ini rahasianya tadi. Ya, ayat 5 ayat 7. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Apa kesan kita di sini? Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena banyak rupanya kawannya. Karena itu kemungkinannya dia di sini naik kuda, ya. Karena mereka mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Jadi bisa di antara yang ramai itu bagaimana? Cuma satu yang dicarinya. Semuanya hanya mendengar seperti guntur berbunyi. Kawan seperjalanan semua mendengar suara, tapi dia tidak pernah melihat Yesus. Maka ayat itu nanti kita jumpa di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 8-nya. Bahwa yang terakhir Yesus menampakkan diri adalah kepadaku, katanya, ya. Jadi ikut mereka bersama, berjalan bersama-sama. Kemungkinan ini semua juga adalah kawannya Saulus. Supaya jangan nanti di jalan banyak perampokan di tengah jalan, perlu dia banyak pengawalnya dia. Ikutlah semuanya. Tetapi tokoh yang terbesar ini dijumpai Yesus. Kepadanya dia menyatakan diri. Orang yang di kiri kanannya dia hanya termangu-mangu. Apa ini nak, katanya. Tapi Allah berbicara kepadanya secara pribadi. Makanya kemarin kita katakan juga, pasti ada kawannya sida-sida dari Ethiopia. Bukan sendiri dia di atas keretanya itu. Ada yang kasirnya, ada yang ininya. Tapi cuma sida-sida itu yang dibaptiskan oleh Filipus. Karena dia yang dicarinya. Mana tahu malam ini sama kita duduk kebaktian di rumah. Ada anak-anak, ada istri, ada tamu yang lain. Tapi yang dicarinya satu orang. Yang lain bisa nggak didengarkannya pun. Bisa dia sambil main HP. Tapi bisa juga yang main HP itu dengar, yang tidak main HP nggak dengar juga. Termangu-mangulah dia. Karena inilah yang menjadi kenyataan di sini. Yesus mencari kita secara pribadi di halak ramai itu. Cuma Saulus yang dijumpainya, padahal dialah yang tadi pada ayat 1 dan 2 yang paling berkobar-kobar untuk menganiaya Yesus. Yang lainnya ini hanya sebagai pembantu, tetapi Yesus tidak menjumpai orang ini. Dia hanya menjumpai Saulus karena untuk itulah rencananya untuk menjumpai orang yang berjalan ke Damaskus ini. Khotbah bisa sama, bisa kita ramai duduk, tapi mana tahu Anda orang berdosa yang malam ini dengar, akulah yang menganiaya Yesus, yang belum pernah apapun kutaati dia. Mamaku ke gereja pun kucaci maki. Malam ini akulah yang menyiksa Yesus, sama dengan Saulus. Kalau Anda yang berbuat demikian, karena kemurahan Allah lah itu, maka dia menjumpai Anda.
Sebagaimana kemurahan Allah lah menjumpai Saulus. Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Pergilah ke kota, di sana akan dikatakan kepadamu. Yesus tidak lagi sanksi sedikit pun kepada Saulus. Dan nanti Anda akan melihat cerita pekabaran Injilnya. Bagaimana dia menjadi orang yang sangat setia dalam menyaksikan Yesus yang dia aniaya. Sekarang melalui mulutnya Yesus dipermuliakan. Jangan lihat latar belakang bagaimana berkobarnya kita dalam dosa dan dalam melawan Yesus. Tapi Anda bisa dipakai Tuhan kalau Anda mau mengikuti Dia sebagai Saulus di sini. Apa yang harus kuperbuat, katanya, nanti di kota disampaikan kepadamu. Berarti dibatasi Yesus firmannya sama Saulus? Bukan. Tetapi ada juga hambanya yang lain yang akan menceritakannya. Karena mengapa engkau aniaya aku? Apa rupanya bedanya Ananias dengan Yesus yang akan menceritakan rencana Tuhan Yesus kepadanya? Kan sama Ananias sama Yesus di sini. Kan nanti kita baca Ananias kan? Iya, mari kita baca. Sebelum kita, nggak pun kita jelaskan kali, tapi kita baca. Ya, ayat 28. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya. Tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Sering juga orang katakan, Paulus ini menjadi buta rohani, katanya ya. Boleh, kalau kita buta rohani, nggak tahu kita tujuan hidup ini, datanglah sama Yesus. Karena Yesus akan mengatakan tadi, di kota nanti diberitahukan kepadamu apa yang engkau harus perbuat. Karena banyak manusia hidup di bumi, nggak tahu dia apa yang dia perbuat. Karena begitu buta dalam hidup ini. Ayat 9. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Penderitaan ada di masa sebelum terbit terang. Kan begitu ini. Malam di dalam perjalanan akan berakhir. Buta 3 hari 3 malam, tidak makan dan tidak minum. Sering juga orang katakan, ini kan Paulus berpuasa Pak, katanya. Iya, kurasa pun. Tetapi karena terpaksa. Makanya ini bukan puasanya Paulus. Karena memang dipaksa tidak makan dan tidak minum. Ya, ada kemungkinannya ayat 10 karena belum jumpa. Ayat 10. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan. Ya, kan jelas ya, murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Judas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Jadi firman Tuhan ini juga, Yesus kembali lagi memanggil, ini bukan orang berdosa dipanggilnya. Tetapi siapa? Ananias sebagai muridnya sendiri. Kalau tepatlah terjemahannya ini, senang kali ayat 11. Firman Tuhan, mari, katanya. Berarti ikut Yesus ke Damsyik. Kan di sini katanya, firman Tuhan, mari, katanya, kan dipanggilnya dia. Pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan cari di rumah Judas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sedang cari berapa orang? Satu orang. Makanya aku bilang, Anda yang dicari Tuhan itu seorang di antara kita ini. Ada Judas, ada Saulus yang Tuhan kasihi dan belum bertobat dan buta dia. Sudah 3 hari, sudah lama kali dia nggak gelap hidup ini dalam hidupnya karena belum datang jumpa sama Ananias. Betul ya? Dan berdoa dia gitu ya. Ayat 12. Dan dalam suatu penglihatan dia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Ini pengalaman Saulus ya. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah ku dengar tentang orang itu.
betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Enggak setuju Ananias, orang berdosa ini dilayani. Iya, ini Ananias. Ya kan kita ada murid, kita ada punya hak. Jadi kan ini dikasih taunya, aku nggak setuju itu kan sudah banyak kali ku dengar katanya. Makanya nama Saulus ini sudah kedengaran di mana-mana. Kerjanya hanya apa katanya tadi? Iya, menganiaya orang saja, kejahatannya katanya ya. Banyak kali kejahatannya katanya. Iya, terhadap orang-orang kudusmu. Di sini orang-orang kudus ya. Iya, di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Kan jelas ya? Tahu kali dia hubungannya. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Kapan dia dipilih Tuhan? Pasti dia jawab, waktu dia masih jahat. Kan jahat tadi dilaporkan ya. Ini orang yang jahat kali, banyak kali kejahatan yang dilakukannya kepada orang-orang kudusmu dan kepada orang-orang yang memanggil namamu. Tetapi 15 ada kata yang lainnya, tetapi ya firman Tuhan kepadanya, pergilah katanya ya, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku. Jadi bukan waktu baik Saulus ini dipilih Tuhan. Waktu dia masih jahat, waktu dia masih menganiaya Tuhan Yesus. Maka kita bilangkan tadi, kok bisa dipilihnya orang seperti ini? Iya, karena kasih karunia. Iya, itulah yang kita mau ingatkan di sini. Nah, tapi dijelaskannya ya, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ditanggungnya oleh karena namaku. Setuju Ananias? Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku. Diterimanya ya? Saulus saudaraku. Iya, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui. Jadi dalam perjalanan kita ini Tuhan menampakkan diri. Telah menyuruh aku kepadamu, jelas beritanya, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Itulah maka saya katakan, karena iblis tadi membutakan dia, maka Tuhan suruh hambanya Ananias supaya dia dapat melihat kembali dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Besok kita sambung uraiannya. Mari kita berdoa. Adakah Anda berjalan di dalam kegelapan yang tidak tahu kemana hidup ini? Sebagaimana Rasul Paulus menganiaya Yesus, tetapi dijumpainya. Bisa banyak kita duduk, tetapi sendiri-sendiri kita dijumpainya. Orang lain mendengar tapi tidak mengerti. Tapi Saulus mendengar bahwa kepadanya lah panggilan itu. Ada di antara kita kah, aku inilah bergelap di dalam perjalanan hidupku, perjalanan yang tidak tahu kemana arahnya. Tetapi Yesus yang mengasihi Saulus sama mengasihi Anda. Bolehkah kita berkata, inilah aku Saulus yang menganiaya Tuhan, tetapi Tuhan menjumpai aku supaya aku bertobat dan mendapatkan hidup yang kekal dan akan dipakai sebagai alat Yesus untuk memberitakan namanya. Kalau ada di antara kita yang dijumpai Tuhan malam ini, bolehkah buat doa saudara sebagaimana Saulus sedang berdoa waktu dijumpai oleh Ananias. Dan Ananias menumpangkan tangan, saudaraku Saulus,
Tuhan Yesus telah menjumpai engkau dan melihatlah dia kembali. Dan sesudah makan, pulihlah kekuatannya. Kembali kami menyembah Dikau Yesus yang menjumpai Saulus. Dan malam ini kami mendengar bahwa engkau juga mau menjumpai kami satu persatu. Tolonglah supaya pertemuan kami dengan Yesus menghasilkan hidup yang berarti. Orang yang dipercaya oleh Yesus untuk memberitakan namamu ke ujung bumi. Dan kami bisa melihat sejarahnya bagaimana banyaknya orang yang akan menjadi percaya kepadamu. Tuhan kami Yesus, pilihlah di antara kami yang masih berdosa ini, supaya menjadi hamba-Mu yang Kau akan pakai untuk memberitakan namamu ke negeri-negeri di mana Injil belum pernah diberitakan. Engkaulah Yesus yang masih hidup, bahwa Engkaulah tubuh, Engkaulah kepala dan kamilah anggotamu. Karena itu kehidupan kami tidak pernah dipisahkan dari Yesus. Engkaulah pokok anggur dan kamilah rantingnya. Terjamin hidup kami karena Engkau memeliharakan hidup kami satu persatu. Beri kami damai waktu kami mendengar panggilan-Mu. Saulus, Saulus, mengapakah Engkau menganiaya aku? Kami akan berhenti melawan Tuhan dan mengikuti jalan Tuhan yang Tuhan Yesus telah tetapkan. Dalam namamu kami berdoa. Amin.